Bu Eni, saya mendengar kabar dari rekan di balik layar ini. Katanya, oke, selamat datang di Vivi Podcast episode ke-6. Hai, selamat datang kembali bersama saya Kak Lai. Kak Lai. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial, orang nomor 1 di SMK Negeri 1 Probolinggo. Siapa lagi kalau bukan Ibu Dwi Anggraini, SPD MPD. Selamat datang Ibu. Selamat datang semuanya. Oke, apa kabar? Kabar baik. Bu Lai bagaimana? Alhamdulillah, kabar baik juga. Bu Eni bagaimana nih puasa hari ketiga? Iya, lancar? Puasa hari ketiga alhamdulillah diberikan kemudahan, kelancaran dan tetap dalam kondisi sehat dan melakukan aktivitas. Oke. Beliau ini terkenal dengan sosok apa ya? Tidak salah sih sekolah ini dikasih nama Sri Kandi. Karena beliau ini memang benar-benar wanita yang tangguh juga, salah satu wanita yang tangguh dan kuat. Bulai juga tangguh. Tapi ini beneran, ini tidak gimmick ya. Karena saya pernah one day with Bu Eni kayaknya kalau dibikin vlog. Sepanjang Probolinggo Malang. Sepanjang Probolinggo Malang tidak berhenti. Dan beliau dengan padatnya aktivitas masih strong. Itu luar biasa sekali sih. Amin. Doa dari teman-teman semuanya. Iya, semoga sehat selalu ya Bu ya. Amin. Oke. Bu Eni, ini kesempatan yang sangat langka ya kita bisa berbicara di sini, dan mungkin saya juga orang yang bisa dikatakan beruntung bisa berbicara dengan Bu Eni sendiri, terutama di VP Podcast ini, karena kita juga akan menanyakan beberapa hal nih guys, tentang Bu Eni dan perjalanan beliau. Sebelumnya Bu Eni menjadi guru di SMK 3 ya Bu ya, kalau tidak salah. Itu berapa lama Ibu? Di SMK 3 mulai akhir tahun 2003 sampai 2019 awal. Atau tepatnya kalau setelah mendapatkan SK di tahun 2018 akhir Desember, tanggal 25 Desember 2018. Tapi resminya saya harus belajar untuk menjadi seorang pemimpin itu di tahun 2019 di Jember. Oh, berarti sebelumnya di SMK 3 menjadi guru ya Bu matematika. Ya? Guru matematika. Kemudian setelah menjadi guru matematika di SMK 3 selama dari 2003 ke 2000 tahun ya? 15 tahunan. 15 tahunan di SMK 3. Selanjutnya diberi amanah di SMK Negeri 7 Jember. Ya, betul. Nah, itu bagaimana Bu prosesnya kok bisa sampai di sana? Kira-kira perjuangannya seperti apa? Kalau melihat perjuangan, sebenarnya tidak ada perjuangan. Di tahun 2018 kebetulan mendapat kesempatan untuk menjadi guru berprestasi, khususnya untuk pendidikan inklusi di tingkat nasional. Dan alhamdulillah dari situ saya mendapat juara 1 mewakili Jawa Timur, dan memang tidak diberikan informasi untuk mendapatkan reward apapun karena hadiah yang sudah kami berikan itu adalah hadiah yang sudah luar biasa, yang bisa sampai di nasional, bahkan sudah bisa ketemu dengan Bapak Presiden waktu itu dan dapat penghargaan dari Pak Menteri, dan itu adalah kesempatan yang luar biasa. Tetapi alhamdulillah di akhir tahun 2018 tiba-tiba kami mendapatkan SK untuk menjadi kepala sekolah. Dan saya rasa itu adalah bagian dari reward tanpa pertimbangan atau tanpa kami minta, dan itu adalah sebuah prestasi tersendiri dan menjadi kebanggaan yang mungkin juga insya Allah ini juga akan diberikan kesempatan atau mendapat kesempatan pada anak-anak kita yang ada di SMK Negeri 1 Probolinggo. Oke, berarti sebelumnya Bu Eni tidak tahu kalau dari ajang itu hadiahnya menjadi kepala sekolah? Iya, tidak ada pernyataan itu atau yang disampaikan oleh kepala dinas maupun gubernur waktu itu. Hanya kebetulan saya di tahun 2015
saat belum otonomi masih otonomi daerah itu mendapat kesempatan untuk pelatihan calon kepala sekolah yang dilaksanakan oleh BKD Kota Probolinggo bekerjasama dengan LP2KS, dan di sana kami dilatih kemudian didiklat untuk mendapatkan namanya SK menjadi kepala sekolah, namanya NUKS. NUKS. Ya, nomor induk kepala sekolah. Jadi dari situ awalnya, kemudian di tahun 2018 alhamdulillah diberikan kepercayaan untuk menjadi kepala sekolah di SMK Negeri 7 Jember. Nah itu saya penasaran dengan kira-kira dengan prestasi yang juara 1 itu apa yang Bu Eni bawa sampai juara 1, sampai mengantarkan Bu Eni ke juara 1? Ya. Sebuah program kah atau sebuah apa? Enggak, itu sebenarnya saya pengen hanya satu sih pengennya. Kalau salaman dengan wali kota waktu itu sudah, dengan gubernur juga sudah, yang belum dengan Pak Menteri dan Presiden. Caranya bagaimana? Kan harus ada strategi. Iya. Kalau kita ujuk-ujuk ke Istana Presiden juga nggak mungkin. Berarti harus ada undangan khusus yang itu juga spesial untuk sejarah kita, rekam jejak kita sebagai ASN mungkin juga salah satunya nanti Bu Latul juga akan dapat kesempatan itu. Amin. Meskipun sekarang selamat ya dapat P3 kan. Amin. Iya, dan terus berprestasi, dan dari situlah sepertinya sebuah harapan, sebuah mimpi itu kalau sudah terwujud itu seperti nyata. Nah itu juga yang mungkin bisa dilakukan oleh teman-teman semuanya, bahkan anak-anak semua, supaya memiliki mimpi itu kayaknya wajib ya. Kalau nggak punya mimpi itu rasanya kayak hambar, hampa, tidak ada yang mau dituju atau yang tidak ada yang mau dilakukan atau diraih. Oh saya maunya seperti ini. Itu kan berawalnya juga dari mimpi. Ternyata alhamdulillah dari sebuah mimpi menjadi sebuah kenyataan. Wah, keren. Amin. Bermimpi untuk bersalaman dengan Pak Menteri dan Pak Presiden. Kebetulan saat itu presidennya masih Pak Jokowi ya Bu? Iya Pak Jokowi. Dan menterinya? Menterinya adalah Pak siapa? Muhajir. Oh Pak Muhajir. Ya, masih Pak Muhajir. Ya, mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang. Oke, keren ya, berawal dari mimpi, kemudian ada tekad yang kuat dan usaha akhirnya terwujud. Nah, bonusnya itu adalah menjadi kepala sekolah ya Bu ya. Bonus yang tidak pernah terpikirkan dan tidak pernah diimpikan. Tapi sebelumnya Bu ini memang tidak pernah berkeinginan menjadi kepala sekolah? Enggak. Sama sekali? Sama sekali enggak ada. Cuma saya kebetulan di S2 di Universitas Muhammadiyah Malang buka jurusan kebijakan, magister kebijakan dan pengembangan pendidikan. Hanya itu yang mungkin bisa saya ambil karena matematika belum ada, dan bentuk ucapan terima kasih dari ASN karena sudah menerima hitungannya reward lah untuk sertifikasi, dan harus kami berikan kembali pada negara dalam bentuk kami harus menerima pendidikan juga, kemudian dari pendidikan itu bisa kita kembangkan untuk dunia pendidikan selanjutnya. Jadi ya hanya itu kesempatan yang bisa saya ambil. Dari situ saya banyak belajar bagaimana ilmu kepemimpinan yang harus nanti next bisa digunakan minimal untuk memimpin diri sendiri. Nah ternyata dari situ ada kesempatan dan reward. Nah ya ilmu yang tadinya sudah kita dapatkan alhamdulillah bisa berfungsi. Alhamdulillah. Berarti kan Bu ini sebelumnya tidak kepikiran sama sekali untuk jadi kepala sekolah. Setelah itu dapat reward, bagaimana perasaan Ibu? Merasa wah ini seperti beban sendiri bagi saya, atau justru saya malah mimpinya bukan jadi kepala sekolah. Apa jadi apa Bu? Widya Iswara. Berarti lebih ke seneng atau lebih ke duh gimana ya nanti ya kira-kira gitu, atau lebih ke kepikiran kayak gitu? Maksudnya jadi kepala sekolah? Iya, ketika tahu dapat amanah itu. Iya, kepikiran. Masalahnya kita sebelum jadi kepala sekolah kan juga pernah jadi guru. Kalau jadi guru itu kan tahulah
yang dikerjakan guru di belakang seperti apa. Iya. Saya hanya berpikir kalau teman-teman seperti itu kadang kalau nanti saya jadi memimpin mereka, apa saya juga akan dibuat begitu, saya gini. Terus akhirnya saya berpikir positive thinking saja, sehingga apapun bentuk kebijakan kepala sekolah selalu akan kami backup dengan kegiatan-kegiatan atau positive thinking. Jadi apa yang dikerjakan oleh kepala sekolah atau diprogramkan di sekolah tersebut, kami terutama khususnya saya itu harus mengikuti mengikuti kebijakan itu, karena arahnya pasti tidak baik. Pun kalau di jalan ada kesandungnya, itu ya kami tugasnya juga harus mengingatkan. Nah, kesandung itu kesandung gimana, Bu? Ya misalnya ada yang lepas kontrol, misalnya apa ya, larinya terlalu lari seperti saya lari-lari, katanya Bulatul sampai nggak terjangkau mungkin ya, saya juga minta maaf, tapi ya itulah irama. Iya. Ya, irama. Jadi kalau dulu saya jadi guru harus selalu bukan patuh sih sebenarnya, harus mengikuti kebijakan, meskipun sebenarnya kita menjadi seorang guru waktu itu kadang benturan, saya nggak cocok nggak cocok. Iya. Ya beliau adalah pemimpin, Pimpinan. jadi ya saya belajar dari situ semua. Jadi ya pernah menjadi guru dan pernah menjadi dipimpin, itu rasanya memang beda pada saat kita menjadi pemimpin sendiri. Tapi saya nggak pernah memposisikan saya sebagai pemimpin atau kepala sekolah sih. Kalau sekarang kan lebih cenderung kepada CEO, iya. seorang manajer. Kan beda ya. Iya. Bedanya apa, Bu? Ya kalau manajer itu dia bisa menjadi seorang pimpinan, tapi seorang pimpinan belum tentu dia bisa menjadi seorang manajer. Iya. CEO SMK Negeri 1, guys. Yes. Nah, setelah dari SMK 7 Jember itu berapa lama, Bu, ini di SMK 7 Jember? Totalnya? Di SMK 7 Jember total saya hanya 1 tahun 4 bulan kalau tidak salah. 1 tahun 4 bulan, berarti nggak sampai 1 tahun setengah ya, Bu? Nggak sampai 1 tahun setengah, dan itu pun 1 bulan setelah saya di sana, nggak sampai 1 bulan. Kalau tidak salah saya ingat tanggal di bulan Februari, saya Januari akhir diantar ke SMK 7 Jember sama teman-teman SMK 3. Terus kemudian bulan Februari minggu kedua kalau tidak salah saya mendapat telepon dari kementerian. Kebetulan sebelumnya saya banyak berkecimpung juga dengan teman-teman dari Seameo, dan di sana ada pameran robotik. Di SMK 7 belum pernah ada kegiatan robotik. Jadi saat itulah menjadi satu tekanan. Jadi kepala sekolah itu ya kadang agak stres ketika program atau yang ada di sekolah itu memang tidak ada, tapi kita harus menyiapkan itu, harus menolak pun juga sepertinya kalau dunia pendidikan menolak tugas yang terkait dengan pendidikan itu sendiri sepertinya juga nggak pantas lah, atau kalau nggak wajar. Jadi ya harus diusahakan, karena di dalam komunitas atau ekosistem sekolah itu kan banyak yang bisa diandalkan juga, ada yang mampu, dan yang mampu itulah yang kita harus memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa lebih berkembang lagi atau mengeksplorasi diri lah. Dan alhamdulillah ternyata saya menemukan guru, dan alhamdulillah waktu itu manajemen mendukung, Bu, kita titipkan aja di Poltek Jember, dan alhamdulillah kita menghubungi Poltek Jember, dan Poltek Jember membuka tangan dan membuka diri untuk membimbing anak kami. Hanya 2 minggu itu sudah jadi 3 robot. 3 robot, dan itu yang kita bawa ke Kemendikbud. Dan apa yang mulai pikirkan di Kemendikbud itu seperti apa? Di Kemendikbud itu robotik yang paling robotik manual itu hanya SMK 7 Jember, dan itu karya anak-anak sendiri. Yang lainnya robotiknya itu robotik pabrikan semua. Jadi beda, Bu, ya. Ya, dan kebetulan waktu itu Pak Menteri turun ke gedung A, ke lantai bawah untuk kegiatan pameran itu, dan alhamdulillah kita bersyukur sekali karya anak-anak SMK 7 yang memang awalnya tidak pernah tersentuh oleh
hal-hal yang demikian, pameran IT, kemudian robotik itu akhirnya bisa, dipamerkan. ya, akhirnya bisa nyampe ke sana. Oke, 1,5 tahun, 1 tahun 4 bulan mungkin sudah menjadi waktu yang apa ya? Tidak cukup lama, tapi mungkin Bu Eni juga menorehkan sesuatu gitu di SMK Negeri 7 menorehkan Jember. banyak peta jalan. Peta jalan. Dari Probolinggo sampai Jember. Karena PP Bu ya? Iya, PP tiap hari pagi jam 4:30 semuanya masih tidur mungkin atau baru bangun. Saya sudah harus berangkat sepanjang jalan kenangan. Pulangnya mau maghrib atau maghrib. setelah maghrib karena menghindari Sikomo. Tahu Sikomo? Siapa sih kok? Sikomo itu temannya. Nanti tanyakan kita. Jadi luar biasa sekali sih dilihat dari perjuangannya dari Probolinggo Jember. Tapi memang sudah tugas ya Bu ya. Iya. Jadi anggap saja bolang edukasi. nah setelah dari SMK Negeri 7 Jember kemudian pindah ke SMK Negeri 1 Probolinggo. Di sini di sekolah Ceritanya ini. mudik. Itu bagaimana Bu ceritanya? Atau memang emang masa jabatannya udah selesai atau ada sesuatu yang lain yang mengharuskan untuk pindah ke sini? Nggak ada sih, natural saja. Oh memang karena diberi surat tugas gitu? Iya. Jadi saya SK. mendapat perintah mutasi itu juga tidak minta, juga tidak berharap. Tapi kalau dipulangkan untuk tugas di tempat asal pun Alhamdulillah. ya senang, alhamdulillah. Tapi ternyata kembali lagi sebuah mimpi. Sebuah mimpi. Mimpi kalau saya tidak lagi bolang edukasi, kemudian saya bisa 15 menit atau 10 menit Iya. bisa nyampe di tempat kerja. Ternyata mimpi itu kok jadi kenyataan lagi. Nah setelah jadi kenyataan Bu, bagaimana perasaan Ibu ketika udah dipindah di SMK Negeri 1? Awalnya tidak tahu kalau tempatnya di sini. Tugasnya di SMK 1. Saya hanya memegang pernyataan pimpinan saya. Tugas seorang guru berprestasi itu adalah di tempat yang memang harus harus penuh tantangan. Sebenarnya sih memang tantangan itu tidak harus di sekolah-sekolah kecil, sekolah besar pun itu menjadi sebuah tantangan. Bagaimana pengelolaan, baik itu mulai pengelolaan sarana pendidikan, sangat proses dan SDM-nya juga. Jadi saya ditempatkan di Probolinggo di mana tempatnya waktu itu belum tahu. Nah setelah itu pelantikan pun kami belum tahu kalau di SMK 1. Kalau di SMK 1 baru SK diberikan itu saya membuka mau di SMK 1. Setelah itu perasaannya gimana Bu? Ya waktu itu hanya gini aja, gak salah ini SK turun. Nggak salah ini SMK 1. Sensor Pak Wahyu. Loh memang dalam arti apa ini? Oke, nanti kita tanya, itu ada season lain guys. Itu ada di next pertanyaan. Nah jadi lebih senang atau gimana Bu melihat SMK 1 kayak kok SMK 1 atau ya Allah alhamdulillah SMK 1 ternyata gitu. Atau perasaannya gimana? Sebenarnya perasaannya waktu itu SMK 1, oh saya udah tahu SMK 1. Oh. Itu sih, cuman dari luar kan memang. Terus setelah saya ada di sini, ternyata ada yang spesial. Mau tahu? Oke, Bu Eni. Tadi setelah tahu bahwa masuk di SMK Negeri 1, kira-kira yang ada dalam pikiran Bu Eni mau membuat terobosan apa di sekolah ini? Saat pertama tahu SMK 1 nih, mau saya bikin seperti ini gitu. Apa Bu? Setelah saya tahu saya ada di SMK 1, ya paling tidak saya belajar bagaimana ekosistem di sini. Belajar bagaimana karakter teman-teman di sini. Kemudian yang jelas kalau karakter SMK 1 adalah bisnis manajemen yang didukung oleh rekayasa perangkat lunaknya ini sebagai penguat di
teknologi informasinya. Dari sini saya tahu bagaimana harus mengelola sekolah yang berbasis bisman, karena sebenarnya sih bisnis manajemen itu juga hobi saya. Selama dulu jadi guru ya sukanya sih berbisnis. Oh, ada usaha apa Ibu? Ada butik. Oh, butik. Ada ya, kalau dibilang butik besar enggak, tapi ya butik ala Dwi Anggraini aja. Bisa dipromosikan Ibu. Ini penonton nanti bisa berkunjung gitu ke Iya, tapi sekarang butiknya sudah agak sedikit gimana begitu, karena ditinggal ke Jember, terus gitu. Ditinggal ini jadi ya berubah. Ini kok bahasnya sekarang agak butik-butik ya. Pernah mengelola manajemen gitu ya Bu ya? Jadi untuk kegiatan bisnis belum ke manajemennya ya, bisnis ya itu bagian dari hobi sih. Dan siapapun kalau sudah masuk ke dunia bisnis pasti dia akan banyak belajar tentang bagaimana produk yang dia hasilkan atau apa yang dia lakukan itu bisa memiliki nilai jual atau nilai ekonomis, sehingga semuanya bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Kemudian setelah itu saya tahu bagaimana karakter Bapak Ibu, tapi ini ya. Kenapa Bu? Saya sebenarnya masuk ke dunia ke sekolah bisnis manajemen itu harus pakai rok. Memang sebelumnya tidak pakai rok Bu? Ya pakai rok, cuman jarang sih. Oh jarang, lebih sering celana? Lebih sering ke celana dan kulot. Jadi karena kalau di SMK dulu itu kan mobilitasnya terlalu tinggi dengan praktek di lab ya, yang harus masak ini, kemudian jahit itu, dan memang sih saya sendiri lebih cenderung ke lapangan gitu Bu. Ke lapangan ya. Kalau di lapangan pakai rok kan ribet, mau dicincing mau ini, jadi ribet, mending pakai kulot atau celana. Dan mohon maaf juga, mungkin kalau yang biasanya di bisnis manajemen itu enggak apa-apa ya Pak Wahyu ya? Enggak apa-apa Bu. Ya saya sih bisa, saya harus menyesuaikan, tapi sedikit agak perlu waktu, perlu waktu. Kalau waktu enggak, di awalnya saya pakai, tapi lama-lama keluar juga aslinya. harus lari, terbentuk semakin kuatnya lapangan itu kegiatan di itu kan agak ribet, kalau malah lebih terbentuk lagi karakter kita ketika kita ada di dunia pekerjaan yang seperti apa. Nah itu yang sedikit agak susah sedikit untuk menyesuaikan dengan karakteristik sekolah ini. Iya, kalau bisnis manajemen kan memang harus pakai, tapi saya pakai gitu. Cuman kadang sudah pakai, bukan saya deh. Istilahnya begitu. Nah, terobosan apa Bu yang ada dalam pikiran Bu Eni? Kira-kira mau di pikiran Bu Eni sekolah ini mau seperti apa, atau mau Bu Eni bawa kemana gitu? Ke arah mana? Yang jelas dibawa kemananya itu ya masih dalam koridor pendidikan. Paling tidak kita bisa memberikan hal yang terbaik sesuai dengan karakter anak sekarang. Zaman milenial di sini nih, yang sekarang bukan generasi alpha lagi kayaknya ya, sudah generasi Z. Generasi Z. Iya, kalau kita belajar di generasi alpha, kemudian selanjutnya kita masuk ke generasi Z, itu kan juga harus menyesuaikan. Kalau kita diam dan kita tidak berubah, itu akan tertinggal dengan sendirinya. Jadi mau tidak mau, program yang dibuat oleh sekolah, yang namanya program sekolah itu kan juga harus dibuat bersama. Meskipun awalnya seorang kepala sekolah atau seorang manajer itu harus mampu membaca peluang terlebih dahulu, terus kemudian membuat
mapping apa yang harus disampaikan untuk menjadi sebuah program sekolah, dan program sekolah itu juga kita buat dan kita susun bersama. Yang namanya di sekolah ada tim pengembang sekolah, kalau di kurikulum pengembang kurikulum, sehingga dua tim ini harus sama-sama bersinergi arah dan tujuan dari program sekolah itu kemana. Dan kalau dulu biasanya kan top down, kalau sekarang bottom up. Jadi sebisa mungkin itu ide-ide, kreativitas dan apapun yang dibutuhkan di sekolah itu sebisa mungkin yang memahami itu teman-teman yang ada di bawah, sehingga istilahnya disampaikan dari bawah ke atas untuk kemudian dilakukan bersama. Tetapi kadang tidak selamanya hal yang semacam ini kalau ditunggu-tunggu jadi lama, karena itu juga melihat dari masing-masing karakter tiap orang. Tapi note, teman-teman yang ada di sini sudah kompeten semua dan insya Allah sudah bisa, meskipun tidak diajak berlari, ada juga yang sudah berlari sendiri. Oke. Ya. Itu ada pertanyaan tersendiri juga soal kompeten. Iya. Tapi memang ada yang harus sama-sama didampingi. Hanya biasanya seorang manajer menghadapi yang hal seperti ini kita buat leveling. Tidak semua orang kita bisa samakan perlakuannya. Misalnya Bulatul bisa berlari dengan cara Bulatul memberikan informasi melalui podcast misalnya. Sudah kita siapkan dengan podcastnya, dan itu pun harus sampai selesai, sampai tuntas. Kemudian misalnya Pak Wahyu dengan kreativitas seni budayanya, kemudian teman-teman yang di jurusan itu sesuai dengan jurusannya, dan sebisa mungkin teman-teman yang ada di jurusan, terutama teman-teman program keahlian, itu harus benar-benar memahami kebutuhan dari program keahliannya masing-masing, sampai detail dari A sampai Z, sampai anak ini lulus dan tuntas mendapat pekerjaan. Itu harus mengetahui. Dan kebutuhan apa, baik itu sarana, kemudian SDM-nya harus ditingkatkan dari apanya, itu harus paham dan harus peka, sehingga kepala sekolah itu agak lebih santainya itu, oh ya teman-teman di jurusan sudah paham, tinggal kepala sekolah atau seorang manajer itu tinggal mencarikan jalan kemana saya harus mencari yang dibutuhkan teman-teman. Sehingga nanti pembagian tugas itu akan lebih sesuai porsi. Sesuai porsinya, dan kalau itu ada sesuatu itu memang harus kita tanggung bersama. Sebuah keputusan atau sebuah peraturan yang ada di sekolah itu memang lebih nyaman dan lebih elok itu kalau kita buat bersama, disepakati bersama, bukan dari kepala sekolah, tapi memang disepakati bersama. Kenapa? Kalau ada sesuatu pasti yang disalahkan itu loh yang membuat kepala sekolahnya. Berarti apakah dengan kata lain, apapun masukan dari Bapak Ibu guru, Bu Eni siap menampung seperti itu ya? Ya memang harus, sebagai seorang manajer ya harus seperti itu. Iya. Dan bagaimana nanti pemecahannya ya kita diskusikan bersama. Kalau memang itu baik ya ayo kita lanjutkan dan kita realisasikan. Kalau memang itu belum bisa, bukan berarti tidak bisa, ya kita buat prioritas. Jadi mana yang harus didahulukan, karena di sini adalah layanan masyarakat juga yang merasakan sekolah itu nyaman, sekolah itu bisa memberikan fasilitas penuh untuk anak-anak mereka itu bisa lebih mampu untuk mengeksplorasi diri anak-anak mereka, dan disinilah tempat mereka untuk bisa berprestasi dan belajar. Nah itu mungkin yang harus kita prioritaskan, karena pengguna jasa sekolah itu adalah masyarakat, dan Bapak Ibu guru beserta seluruh staf tata usaha harus memahami itu. Karena kalau tidak,
masyarakat juga akan berpikir di sana kurang ini, tidak ada ini, dan mutunya kurang bagus. Nah, itu kan yang membuat image adalah bapak ibu guru dan warga yang ada di sekolah itu. Jadi ya intinya kita besarkan sekolah ini bareng-bareng dan kita buat sekolah ini menjadi nyaman dan semua warga sekolah bisa memberikan banyak, bisa memberikan kontribusi banyak dan ide-ide kreatif yang penting itu bisa kita kerjakan bersama dan semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Insya Allah semuanya bisa kita hadapi. Kalau masalah ada kerikil-kerikil, ya sebisa mungkin kerikil itu nggak sampai kerikil yang gede, jadi batu di sungai. Toh lama-lama juga kerikil yang kecil-kecil kalau disimpan itu juga akan bisa menjadi besar. Kita open mind saja. Memang merubah mindset untuk berubah itu harus berangkat dari internal masing-masing. Iya. Jadi kalau yang ingin berubah lebih cepat, ya nggak jadi masalah. Silakan berubah lebih cepat dan insya Allah kita fasilitasi perubahan itu menjadi sebuah kebijakan yang memang harus ada ada bentuk perubahan yang positif ke arah sana. Berbicara soal anak-anak ini Bu, siswa-siswa SMK Negeri 1 di masing-masing sekolah itu pasti tentunya memiliki karakteristik siswa yang berbeda-beda. Mungkin dari Bu Eni di SMK 3 kemudian pindah di SMK Negeri 7 Jember dan di SMK Negeri 1 kan juga pasti berbeda. Kalau menurut Bu Eni bagaimana dengan siswa-siswi SMK Negeri 1? Siswa-siswa SMK 1 selama saya ada di sini baik-baik. Dari sisi prestasi, baik itu akademik maupun non-akademik, meskipun dalam kondisi pandemik ini kalau dilihat dari jumlah prestasi memang untuk prestasi yang keluar itu agak sedikit menurun. Menurunnya itu ya karena satu informasi mungkin yang tidak banyak sering dibuka, padahal di situ di Instagram kemudian di Facebook dan informasi-informasi lain itu bisa, tapi mungkin karena kondisi pandemik agak sedikit mungkin pembimbing atau bapak ibu guru juga agak sedikit membatasi, lebih memilih untuk kita sama-sama menjaga kesehatan dan masih banyak cara yang lain untuk mengajak atau memberikan kesempatan pada anak-anak bahkan sekolah untuk lebih berprestasi lagi. Itu juga kita pahami dan insya Allah kalau kondisi pandemik sudah mulai menurun seperti ini, insya Allah karena semuanya sudah vaksin. Boleh sudah vaksin ya? Sudah dong. Vaksin 1-2? Booster. Oh, sudah pakai booster. Iya. Kalau booster itu berarti hantamannya lebih dahsyat. Sudah Bu. Kalau kayaknya belum. Kalau belum vaksin nanti saya terus-terusan dimention Bu, dipanggil gitu ya? mulai gitu. Iya. Jadi panggilan itu sebenarnya bukan sesuatu yang menjustifikasi salah sih, cuman mengingatkan. Mengingatkan biar itu, sama-sama aman Bu ya. Itu tandanya sayang. Nah, kan mungkin kalau di SMK 7 Jember kebanyakan siswanya putra ya Bu? Putra apa putri? Ya, atau putra. Nah, sedangkan pindah ke SMK 1 yang cenderung putri di sini. Ya, sama dengan SMK 3. Oh, sama dengan SMK 3 ya. Kan tantangannya juga berbeda biasanya dan kalau tantangannya sih sama sih. Anak remaja itu yang pengen anak remaja dengan usia anak SMK itu kan sudah mulai mencoba. Mencobanya kalau kemudian dia ke arah mencoba yang baik sih nggak masalah. Nah ini mencobanya yang tidak baik ini, apalagi menjerumuskan dirinya sendiri ke hal yang tidak baik. Nah, tolong dijaga ya. Karena fase-fase ini mereka sedang rasa ingin tahunya kan sedang tinggi-tingginya. Iya, apalagi pandemi kan sering ketemu sama pacar. Sama ayang.
Nah itu harus bisa jaga. Kalau berbicara satu tuh mungkin harus ada kolaborasi dengan orang tua Bu ya, Iya, orang tua, betul. wali kelas dan pihak sekolah biar sama-sama saling menjaga. Iya, pihak sekolah sudah saya rasa sudah maksimal untuk kontrolnya, sehingga mungkin dari orang tua pun juga kontrolnya sudah maksimal juga. Hanya self kontrolnya ini yang harus sering ditanamkan ke anak-anak. Dan Bapak Ibu guru, satu pesan, jangan merasa bosan untuk memberikan nasihat mulai dari pagi sampai malam Ke anak-anak Bu ya. iya. Karena Bapak Ibu guru kan tidak hanya mengajar memberikan materi, tapi Iya. juga edukasi semacam motivasi dan nasihat-nasihat itu juga perlu Bu ya. Iya, betul. Oke, kalau tadi ngomongin soal siswa, siswa di SMK 1, sekarang bagaimana tanggapan Ibu dengan Bapak Ibu guru yang ada di SMK 1? Ya, Bapak Ibu guru di SMK 1 termasuk staf tata usaha beragam. Namanya ekosistem itu pasti macam-macam. Ya, dimanapun ya Bu ya. Iya, dimanapun. Apalagi ini populasi SMK Negeri 1 Probolinggo, ekosistemnya adalah sampelnya adalah Bapak Ibu guru dan siswa, ada orang tua, ada staf tata usaha. Mayoritas Bapak Ibu guru di sini dalam hal kompetensi sudah bagus sesuai dengan kompetensinya Masing-masing. ya. Kemudian untuk mau berubah ini memang tidak semuanya bisa langsung berubah, tapi ada juga yang menyesuaikan. Saya paham menyesuaikan itu kan tergantung pada kemampuan masing-masing orang dan juga tidak bisa dipaksa karena masing-masing punya karakter sendiri dan itu kita harus paham. Betul. Dan untuk disiplin kerja insya Allah sudah semakin membaik ya, karena kondisi pandemik harus sama-sama menjaga di sekolah, di rumah juga harus ada yang dijaga karena anak-anak kita di rumah kan juga mungkin masih ada yang daring dan itu harus kita siapkan. Dan kondisi pandemik begini ini juga sangat mengkhawatirkan jika kalau kita sudah preventif di sekolah pada anak-anak untuk menjaga supaya anak-anak tetap sehat. Kita kan juga belum tahu di sekolah anak-anak kita sendiri itu dalam kondisi yang sama perlakuannya. Nah ini yang mungkin kita harus bisa melihat kalau kita ingin anak-anak kita juga bisa dihargai atau dijaga oleh sekolah yang ditempati anak-anak kita, kita juga harus bisa menjaga anak-anak orang lain juga. Oke, mendengar pernyataannya Bu Eni tadi, apakah bisa diartikan bahwa Bapak Ibu guru di sini berpotensi untuk membantu melaksanakan program-program Bu Eni sebagai kepala sekolah? Insya Allah dari semua Bapak Ibu guru, baik yang langsung maupun tidak langsung itu sangat banyak membantu program sekolah, bukan program saya ya. Oh ya, program sekolah maksudnya guys. Ya, program sekolah dalam tanda seru atau tanda kutip. Ya, jadi program sekolah yang sudah kita buat dalam bentuk RKS dan RKAS ini memang harus dikawal bersama, sehingga meskipun kadang ada program sekolah yang harus menyesuaikan dengan program pemerintah. Nah ini yang mungkin sedikit banyak bukan mengganggu sih, mewarnai pelaksanaan atau keterlaksanaan dari program sekolah itu sendiri. Dan insya Allah dengan tekad dan semangat Bapak Ibu guru semuanya, program sekolah ini dan termasuk program pemerintah seperti Merdeka Belajar kan awalnya semuanya pada bingung ya. Iya. Ada yang mau cepat berubah, ada yang slow, ada yang
ya sudah dalam posisi nyaman, itu kadang ya kalau diusik dengan program baru itu kadang ada yang agak skeptis, ada yang open mind, ada yang ya tiba-tiba ya udah perubahan itu selalu ada gitu. Nah, kalau sadar dengan seperti itu ya mau ndak mau. Tapi alhamdulillah meskipun Bapak Ibu ada yang sedikit tertatih-tatih atau penyesuaian, masih menyesuaikan juga, insya Allah secara perlahan sama-sama saling mendukung, sharing, dan kalau ada yang kurang dipahami bisa langsung saja bertanya. WA saya, IG saya 24 jam. Nanti dicantumkan Instagramnya di deskripsi ya, guys. Bisa boleh. follow. Bisa di follow semuanya. Pak Wahyu belum update, saya udah update duluan. Ya gitu. Jadi intinya meskipun berbeda-beda dan beragam seperti tadi yang Bu Eni sampaikan, semua Bapak Ibu guru di sini punya semangat yang ini ya Bu ya. Ya buktinya semuanya udah bisa terselesaikan dan terlampaui dan semuanya bisa berjalan dengan baik. Meskipun awalnya kayak SMKPK. Nah, kemudian upskilling. Ya, itu kan juga memakan waktu yang agak lama bagi Bapak Ibu, mungkin khususnya ibu-ibu yang harus meninggalkan keluarga itu juga banyak pengorbanan di situ. Jadi semangat Kartini harus ada. Oke, sebentar lagi ada Kartini, guys. Ibu, ini kan dari Bu Eni masuk ke sini sampai sekarang sepertinya nampak banyak yang berubah dari segi fisik di sekolah ini, seperti bangunan-bangunan yang baru, termasuk gedung SMKPK yang baru diresmikan oleh Pak Kadis. Nah, sebenarnya tujuannya untuk apa dan harapannya untuk pembangunan gedung itu apa, Ibu? Sebenarnya gedung SMKPK itu bukan pembangunan utama, tapi kita mengikut program, mensukseskan program dan mengikuti program pemerintah terkait dengan SMK Pusat Keunggulan. Jadi salah satunya, kalau dulu program bantuan pemerintah itu kebanyakan pada hanya fisik, tapi yang SMKPK itu menyeluruh, tidak hanya fisik saja, tetapi di situ ada program pengembangan SDM-nya, kemudian KBM-nya atau kurikulumnya, kemudian revitalisasi peralatan, kemudian juga mebler yang disesuaikan dengan kebutuhan yang notabene SMK Pusat Keunggulan ini memang harus beda dengan program-program yang sebelumnya, dan sekolah yang sudah ditunjuk sebagai SMK Pusat Keunggulan itu memang harus punya keunggulan di sekolah atau di daerahnya. Karena kemarin kita SMKPK mengajukan hospitality, bidang hospitality untuk otomatisasi tata kelola perkantoran. Diharapkan dari OTKP yang menjadi pusat keunggulan dan berimbas pada sekolah itu juga menjadi sekolah pusat keunggulan, dan semua program keahlian ini harus memiliki unggulan yang berbeda dari program keahlian yang ada sejenis dengan OTKP. Itu apa? Misal kalau dulu persuratan atau administrasi perkantoran ini dilakukan manual dan siswanya juga melakukan secara manual, tapi karena ada pusat keunggulan, maka kita ditantang, selain dilakukan secara manual dan siswa bisa, itu apa yang menjadi keunggulan di program keahlian itu. Ya paling tidak hanya pada pembelajarannya saja, tapi pada skillnya. Nah, disinilah anak-anak OTKP harus bisa juga bermain IT terkait dengan membuat software atau merancang aplikasi yang dibutuhkan di dunia pekerjaannya terkait dengan OTKP. Nah, misal e-jurnal atau e-presensi atau e-administrasi atau buku induk. Nah, kalau dulu dilakukan secara manual dan kita beli aplikasi, dan selanjutnya di SMK Pusat Keunggulan ini harus bisa membuat sendiri. Dan anak-anak OTKP keunggulannya adalah ketika dia keluar dari
SMK Negeri 1 Probolinggo jurusan OTKP, itu dia juga harus mampu membuat software atau aplikasi yang dibutuhkan sesuai dengan dunia pekerjaannya. Itu sudah mulai sekarang, Bu? Iya. Dan anak-anak kita buat Teknopark itu tujuannya supaya mereka bisa berkolaborasi antar program keahlian, dan itu sudah bisa terlihat dari anak-anak OTKP, kemudian anak BDP, akuntansi, itu sudah mulai berkolaborasi dengan teman-temannya yang ada di rekayasa perangkat lunak, yang memang sudah tugasnya adalah merancang sebuah software dan bermain IT di kelompok digital magazine. Jadi mereka membuat aplikasi majalah berbasis digital, itu sudah menjadi bagian keunggulan dari anak-anak, dan anak-anak di lain jurusan ini juga sudah mulai kita kenalkan bagaimana menjadi seorang yang bisa menjalankan drone. Oh iya. Kayak drivernya, jokinya. Ya. Jadi anak-anak yang tidak tidak berbasis IT ini bisa belajar juga bagaimana memainkan drone ini, meskipun sebenarnya tidak harus anak RPL saja, cuman kalau tidak kita kenalkan dan tidak kita beri kesempatan, ya mereka juga tidak bisa, tidak tahu. Dan bagaimana merakit drone itu juga sudah kita berikan kesempatan pada anak-anak. Dan memang yang belum kita lakukan adalah, karena ini masih program di tahun 2021, secara bertahap, dan memang kondisi pandemik belum begitu bersahabat, jadi kesempatan yang luas dan banyak itu masih belum bisa dinikmati oleh anak-anak. Tapi insya Allah Bapak Ibu di masing-masing program keahliannya juga sudah memberikan pengetahuan yang sama dengan apa yang diprogramkan oleh sekolah. Jadi kembali ke pertanyaan, mungkin tadi gedung-gedung baru itu mungkin untuk kembali lagi untuk siswa ya, Bu ya? Iya. Jadi di gedung baru itu yang bawah itu sudah diberikan nama Bromo Inspiration oleh Bapak Kadis, dengan harapan di gedung bawah itu bisa memberikan banyak atau mengeluarkan banyak inspirasi-inspirasi yang inovatif untuk semua kalangan, baik siswa, Bapak Ibu guru, untuk meningkatkan dan mengembangkan mutu sekolah. Termasuk pembangunan yang lain seperti mungkin Teknopark, kemudian Foxy juga, Bu. Ya. Kalau yang di atas, gedung yang di atas itu untuk lab komputer, ya, ruang meeting karena memang belum ada, dan ada mini office di situ. Dan di ruang mini office itu memang kita sengaja buatkan ruang praktek real anak-anak itu di instansi, tapi kembali lagi kita tidak mengkonsep office itu adalah seperti kelurahan, kecamatan, atau bahkan kantor-kantor biasa, tapi anak-anak sudah harus kita kenalkan dengan desain kantor perusahaan besar. Bagaimana perusahaan atau Google di situ sudah disiapkan semuanya, sehingga kalau pegawainya atau karyawan dari Google itu nggak perlu kemana-mana. Ini sudah ada di kantor, ini sudah ada di kantor, dan seterusnya. Dan anak-anak bisa menikmati ruangan itu nyaman untuk belajar, dan mereka sudah bisa membuka pandangan mereka bahwasanya kerja di administrasi perkantoran itu juga tidak hanya dengan kursi yang ditata rapi, tapi bisa berkolaborasi dengan banyak teman atau orang. Kemudian untuk Teknopark sebenarnya bukan gedung baru sih, hanya kita memfungsikan ruangan itu untuk bisa dimaksimalkan menjadi sebuah ruang kreativitas untuk anak-anak, di mana sekolah kalau penuh tiap hari dengan aktivitas anak-anak dan Bapak Ibu guru itu seperti sekolah hidup. Apalagi mulai pagi sampai malam, tidak lepas dari kreativitas. Dan sebenarnya sih ada satu mimpi yang belum terlihat dan belum bisa terlaksana, yaitu bagaimana sekolah itu tidak harus pakai seragam,
tidak harus dari jam pagi sampai jam 4. Tidak dibatasi Ya. di dalam ruangan kotak, Ya. di dalam kelas gitu. Kalau boleh itu satu kelas itu seragamnya macam-macam. Seperti anak kuliah gitu, Bu. Iya, seperti anak kuliah. Tapi untuk keseragaman memang masih di Indonesia masih harus menyamakan, dan seragam Bapak Ibu guru pun memang harus masih Ada sama aturannya, itu. Bu. Iya, ada aturannya. Kenapa harus dibuat seragam itu ada sejarahnya. Dan kenapa tidak boleh tidak seragam juga harus itu juga ada dampaknya juga, dan dampak yang dilihat adalah dampak negatifnya. Yang dampak positifnya memang mungkin kalau ada penelitian belum terlalu banyak. itu mimpi kerja tidak harus pakai seragam, siapa ya bisa saya gini. Terus saya bisa kerja sesuai dengan waktu yang fleksibel. Fleksibel. Saya maunya di sana sama anak-anak. Kemudian saya kerja ini. Pengen Berarti sih tidak terikat dengan sistem dan aturan-aturan yang ada gitu. bukan tidak terikat oleh sistem dan aturan. Justru sistem dan aturan itu yang harus kita ikat. Dibalik. Guys, Kalau gimana ini? biasanya kan kita yang diatur sama sistem dan aturan. Sekarang bagaimana kita harus mengikat sistem dan aturan? Itu tugasnya Bulai. Menjadi generasi yang bisa meneruskan. Oke. Terus kemudian podcast ini tadinya sudah ada, tapi menjadi sebuah gudang. Ini kan gudang Tempat namanya. buku, Bu, lebih tempat buku. Ya, gudang buku lah yang tidak terjamah. Bukan tidak terjamah, yang sudah tidak dipakai atau apa ya? Istilahnya nggak dipakai lah gitu. Nggak dipakai, hanya taruh di sini. Dan kemudian buku itu kita alihkan tempatnya yang lebih lebih ini lagi, menyatu dengan beberapa buku yang lain. Karena memang harus tetap dijaga dan dirawat, dan mudah-mudahan buku itu bisa kita serahkan ke negara kembali supaya bisa dimanfaatkan untuk mereka yang belajar berliterasi. Dan di sini juga anak-anak sebenarnya harus juga bisa menikmati buku itu. Dan itu podcast ini awalnya dari situ. Jadi hanya merefresh beberapa ruang yang memang bisa dipakai untuk aktivitas, termasuk ruang meeting yang di bawah itu kan lobby itu terlalu besar. Biasanya kalau lobbynya besar, tamunya banyak banget. Biar tamunya nggak banyak banget, jadi disekat untuk kegiatan anak-anak juga praktek, dan ruang meeting juga bisa untuk berkolaborasi Bapak Ibu guru untuk saling berbagi. Oke, itu soal pembangunan. Nah, selain beberapa gedung yang dibangun, itu juga ada banyak barang-barang baru yang mungkin sebelumnya juga saya sendiri juga nggak tahu, seperti 3D printing gitu. Nah, banyak drone kayak gitu. Nah, itu rencana Ibu Eni terhadap dengan pengadaan itu sebenarnya ke arah mana, Bu? Ya, 3D printing, drone itu sebenarnya ada pada bagian pembelajaran anak-anak RPL. Anak RPL. Ya, termasuk juga kalau di sini ada broadcasting, kalau tidak salah sebelum saya masuk di sini juga ada broadcasting. Nah, broadcasting itu kan juga butuh sarana itu. Nah, kalau sebelumnya belum ada, maka kita juga kalau istilahnya orang keren itu kita analisis SWOT. Iya, apa sih yang nggak ada, apa sih yang belum dipenuhi, dilihat kekuatannya, kemudian apa yang belum, kekuatannya seperti apa, kita bisa nggak dengan semua itu. Kalau bisa, kenapa tidak? 3D printing itu juga bagian dari pembelajaran, itu bisa larinya ke mapel RPL juga. Selain itu juga bisa untuk kegiatan wirausaha. Kalau anak-anak RPL kemarin sama ada beberapa dari akuntansi dan OTKP itu kan merakit robot. Nah, di robot itu kalau mau kita kembangkan menjadi robot yang agak besar lagi dengan fungsi yang lebih banyak lagi, itu kita bisa pakai alat bantu 3D printing itu. Misalnya kita buat kaki robot, kalau ingin main bola itu kan ada
ada apa namanya pengaitnya gini. Nah pengaitnya itu bisa dibuat dari 3D printing. Nah itu kalau anak-anak zaman sekarang itu nggak perlu lagi diajari. Biasanya mereka melihat dari YouTube merakitnya seperti apa. Sudah, daripada mereka liar tidak difasilitasi, lebih baik sekolah harus memfasilitasi sehingga keliaran mereka itu bisa terjaga untuk hal-hal yang lebih baik lagi. Jadi tujuannya hanya itu sih. Jadi kembali lagi kepada siswa biar terasah gitu, terus tapi tidak menutup kemungkinan untuk jurusan lain Bu ya, tidak hanya RPL ya. Sudah kami sampaikan bahwasanya apa yang ada di sekolah ini boleh digunakan untuk semua program keahlian dan tidak hanya untuk siswanya, Bapak Ibu gurunya juga kami harap dengan adanya alat-alat yang seperti ini bisa memotivasi Bapak Ibu guru mungkin mau riset, mau mengembangkan kompetensinya, dan mungkin bisa dibuat sebuah bentuk pelatihan sehingga rezeki orang tidak bisa kita tahu juga. Siapa tahu next bisa beli alat yang lebih besar dari yang ada di sekolah buat usaha di rumah gitu. Oke Bapak Ibu itu dari Ibu Eni. Mungkin ini hampir di penghujung pertanyaan nih Bu. Sejauh ini berapa lama ya Bu Eni sudah di sini ya? Sekitar 2 atau 3? Belum ada 2 tahun. Belum ada 2 tahun, 1 tahun lebih ya. Juni depan baru 2 tahun. Nah, sejauh Bu Eni di sini, apakah Bu Eni sudah puas dengan apa yang sudah Bu Eni lakukan di sini? Kalau masalah kepuasan ini agak rawan ini. Bicara masalah kepuasan itu tergantung pada ketercapaian setiap program yang ada di sekolah. Dan alhamdulillah beberapa program sudah bisa terlaksana. Contoh misalnya pemenuhan sarana. Nah sekarang tinggal pemenuhan sarananya sudah sambil diimbangi dengan peningkatan kompetensi SDM Bapak Ibu guru dan siswa juga, dan sekaligus kita tidak mengesampingkan teman-teman yang ada di tata usaha. Itu seperti Satpam contohnya hanya ada 2 yang punya sertifikat Sekurikor atau Garda, kan memang salah satu kompetensi salah satu syarat untuk menjadi seorang Satpam itu kan harus ada sertifikat kayak kalau kita mengajar itu kan harus ada sertifikat pendidik. Nah kalau Satpam juga demikian, sehingga SOP dan cara bagaimana memperlakukan atau berlaku sebagai seorang Sekurikor atau tim keamanan itu mereka udah tahu tanpa diminta atau diberikan informasi. Nah alhamdulillah sudah 1 orang lagi bisa dilatihkan atau istilahnya disekolahkan dengan menggunakan biaya sekolah, dan itu ada. Nah Bapak Ibu ada, guru ada sudah Pak Afiful. Terima kasih Pak Afiful sudah belajar. Semuanya harus belajar. Next ini kalau ada lagi kesempatan pendaftaran lagi, sudah ada yang minta Bu saya juga mau. Oke, tapi harus rajin dulu. Nanti kalau sudah rajin baru nanti ada kesempatan untuk ke situ Bu ya. Dan untuk teman-teman di di tata usaha juga sudah alhamdulillah bisa ada yang sudah mulai menempuh, hampir selesai juga S1-nya, dan mudah-mudahan rezekinya juga nambah. Amin. Terus program sekolah yang lainnya terkait SPW, Sekolah Pencetak Wirausaha, meskipun masih belum maksimal, tapi insya Allah sudah berjalan dan didampingi oleh Bapak Ibu guru. Hanya memang sebuah program yang kita laksanakan itu pasti ada minus dan plusnya. Nah untuk yang plusnya ini kita berikan kesempatan untuk lebih baik lagi atau lebih ke depan lagi dan progres, dan minusnya ini yang harus kita evaluasi dan harus kita perbaiki bagaimana minus ini tidak berkelanjutan, misalnya berhenti tidak, tapi bisa ada warna lain yang bisa ini. Nah untuk SPW ini masih ada 1 program, ada beberapa program yang belum, kita sedang mengembangkan namanya inkubator bisnis dengan harapan inkubator bisnis ini sebenarnya sebuah istilah yang
sebagai tempat atau media untuk anak-anak belajar bagaimana menjadi atau menyiapkan dirinya sendiri menjadi seorang entrepreneur. Jadi lulusan SMK itu jangan hanya dicari oleh perusahaan, kalau bisa dia mencari orang untuk bisa direkrut menjadi tenaga kerjanya. Istilahnya adalah membuka lapangan pekerjaan. Nah, sebenarnya di SMK itu adalah tempat untuk menempa mereka menjadi seorang entrepreneur muda yang mandiri, tangguh, dan sekaligus mulai dari awal dia sudah tahu arah bagaimana dia harus memposisikan menjadi seorang manajer juga. Nah, tujuannya membuat bangunan, kafe, dan lain sebagainya. Dan next ini adalah Pujasera yang bisa digunakan anak-anak real life-nya untuk praktek SPW, tapi memang tidak bisa semuanya karena sekolah kan butuh pemasukan dan perawatan. Nah, kalau yang tidak bisa dibiayai oleh pemerintah, BOS dan BPUPP, dan kita tidak banyak mengganggu juga peran serta masyarakat karena semuanya akan kembali ke siswa juga. Nah, itu kita ada Pujasera. Nah, di situ juga nanti akan menjadi salah satu bentuk pembelajaran anak-anak. Ini rencana ke depan mau ada Pujasera ya, Bu? Ya, sebenarnya sudah ada, hanya masih terhalang terkait dengan pendanaan. Nah, kemarin karena ada SMKPK, alhamdulillah atas langsung kita tutup, bawah tinggal kita perbaiki. Jadi sudah insya Allah kalau tahun ajaran ini ada rezeki lebih bisa kita lanjutkan untuk ini. Karena Pujasera yang di tengah-tengah antara gedung baru sama kelas. Ya. Oh, iya. Itu kalau dulu kan kantinnya di belakang itu ya. Iya. Karena nanti belakang itu sepertinya akan dibangun gedung baru, ruang kelas baru. Kebetulan kita dapat bantuan dari provinsi untuk 3 ruang kelas. Dan mudah-mudahan ada peluang lagi untuk bantuan di antara gedung yang baru itu dengan labnya BDP. Itu kalau memang sudah bisa kita bangun lagi, nah itu juga menjadi ruang entrepreneurnya anak-anak. Bagaimana mereka membuat perencanaan, kemudian melaksanakan sampai pada produksinya. Sampai pada produksi. Iya, kalau bisa memang di sini semua pegawai yang terkait dengan unit usaha yang tidak bisa dikerjakan oleh Bapak Ibu guru ataupun staf tata usaha yang ada, itu bisa kita ambil dari siswa kita sendiri, sehingga sudah tidak ada istilah lulusan SMK menganggur. Ya. Yang ada hanya BMW itu, Bu, ya? Iya. Di antara B, M atau W. Nah, kalau bisa tiga-tiganya. Oke, 2 pertanyaan terakhir yang dijawab dengan singkat dan padat mungkin ya. Jadi ini harapan dulu deh, harapan Bu Eni kepada semua pendengar, terutama siswa-siswa SMK Negeri 1, seluruh Bapak Ibu guru dan tenaga administrasi sekolah. Harapannya apa, Ibu? Harapannya adalah yang pertama, apa yang sudah kita punya, apa yang sudah kita usahakan, sudah selayaknya lah kita harus menjaga dan bisa melakukan hal yang terbaik, terutama untuk kita bisa merubah diri sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Yang kedua, untuk anak-anak semuanya, jangan lewatkan kesempatan yang pertama, karena kesempatan yang kedua belum tentu sama dengan kesempatan yang pertama. Oke, dengan kata lain untuk Bapak Ibu guru mungkin untuk Bapak Ibu guru dan TAS mungkin lebih bisa menyesuaikan dengan perubahan gitu, Bu ya. Kemudian yang untuk anak-anak jangan biarkan waktu terbuang sia-sia gitu, Bu ya. Yeah. Jadi bisa mengambil kesempatan apapun di dalam bidang apapun, juga ada lomba bisa diikutin, ada kegiatan ini juga bisa diikutin gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir, Ibu. Banyak pertanyaannya, Pak. Ayo kelihatan udah ngantuk. Pertanyaan terakhir atau kedinginan. Menyambung dari pertanyaan pertama yang sudah ditunggu-tunggu oleh semua pendengar. Apa itu ya? Saya sudah dibisikin ini sama Ayu. Sudah diberi bisikan-bisikan. Sebelum Ibu dimutasi, apa yang ingin
Ibu lakukan di SMK 1? Siapa ya yang memutasi ya?